Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku yang cukup menarik teman-teman, cukup insightful, dan saya pribadi tuh cukup suka ya. Judulnya adalah The Infinite Game, tulisan Simon Sinek. Buku ini terbit belum terlalu lama ya teman-teman, tahun 2019 oleh penerbit Penguin, dan tebalnya kira-kira ada 250-an halaman. Jadi sebagai pendahuluan, Simon Sinek, si penulis buku ini, adalah orang yang sama yang juga menulis dua buku bestseller, yakni Start With Why dan Leaders Eat Last. Jadi sama-sama buku bergenre leadership dan pengembangan diri gitu ya. Kemudian selain penulis, si Simon Sinek ini juga seorang pembicara teman-teman, yang sering ngasih kuliah, ngasih talk show, ngasih seminar di topik-topik di bidang leadership. Dan ceramah-ceramahnya itu juga udah banyak diupload di kanal online seperti YouTube dan TEDx. Kalau kita lihat viewernya udah jutaan orang, jadi banyak yang suka gitu ya. Nah, jadi buku ini nih sebenarnya bercerita tentang sebuah konsep teman-teman, bahwa di dunia ini itu ada dua jenis game atau dua jenis permainan. Yang pertama adalah finite game dan yang kedua adalah infinite game. Nah, finite game ini cirinya adalah dia itu punya aturan yang jelas. Kemudian para pemainnya jelas dan ada batas waktunya dan ada objektif yang atau tujuan yang disepakati. Nah, contohnya adalah game-game yang sebagaimana kita ketahui, misalnya pertandingan olahraga, catur, sepak bola gitu ya. Kemudian lomba 17-an dan yang sejenis. Nah, adapun yang satunya lagi, infinite game adalah kebalikannya teman-teman. Di sini semuanya serba nggak jelas. Aturannya nggak jelas karena bisa berubah-ubah. Kemudian para pemainnya juga nggak jelas karena bisa keluar masuk, bebas keluar masuk gitu ya. Kemudian batas waktunya juga nggak ada gitu. Jadi infinity seperti judulnya, infinite game. Dan objektifnya juga setiap pemain itu bisa berbeda-beda. Nah, contohnya adalah menurut penulis sebagian besar dari aspek kehidupan kita gitu. Infinite game itu mencakup banyak hal sekali, misalkan bisnis, kemudian politik global, kemudian karir profesional, bahkan sampai pengembangan personal juga adalah bagian dari infinite game teman-teman gitu. Nah teman-teman, jadi dari dua jenis game ini masing-masing orientasinya itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalau finite game itu orientasinya adalah untuk memenangkan game atau memenangkan pertandingan. Nah sebaliknya kalau infinite game, dia orientasinya adalah untuk survive, untuk bertahan, untuk eksis selama mungkin dalam permainan, karena jangka waktunya tadi yang nggak terbatas gitu. Nah, jadi teman-teman, karena orientasinya beda, maka kita dalam menjalani kedua jenis permainan ini juga harus menyesuaikan mindset masing-masing. Jadi jangan sampai kita menggunakan mindset yang finite di game yang infinite. Nah, kalau kita seperti itu, maka nantinya jadi nggak sinkron, jadi error teman-teman, dan ujung-ujungnya bisa menyebabkan kegagalan atau ketidakproduktifan gitu. Nah, di buku ini tuh dijelaskan salah satu contohnya. Simon Sinek itu banyak menjelaskan contoh di dunia bisnisnya. Jadi contohnya adalah perusahaan Microsoft di era Steve Ballmer pasca ditinggal oleh Bill Gates pendirinya. Nah, di era Steve Ballmer ini, Microsoft itu diceritakan dia itu menjadi perusahaan yang sangat finite mindsetnya. Jadi dia selalu berorientasi memenangkan persaingan. Dan pesaingnya salah satunya pada saat itu adalah Apple, salah satu pesaing terbesarnya. Nah, si Microsoft ini, jajaran eksekutifnya itu diajarkan bagaimana caranya supaya selalu bisa menang dari Apple. Jadi dikit-dikit Apple, referensinya Apple gitu. Makanya ketika Apple itu pernah ngeluarin produk iPod mereka, si Microsoft ini juga nggak mau ketinggalan. Mereka ngeluarin Zune yang fiturnya mereka anggap lebih baik, supaya si iPod ini bisa dikalahin, kira-kira gitu. Nah, sebaliknya, si Apple ini fokusnya beda teman-teman. Si Apple ini nggak berfokus pada bersaing dengan si Microsoft, tapi mereka fokusnya adalah how to outdo themselves. Bagaimana supaya produk mereka itu bisa terus-menerus terupgrade, memenuhi ekspektasi customer, nggak hanya ekspektasi di masa sekarang, tapi juga ekspektasi yang di masa mendatang gitu. Nah, oleh karena itu, nggak heran kalau setelah iPod ini dikeluarkan oleh si Apple, muncul iPhone nggak berapa lama. Nah, kemunculan iPhone ini revolusioner pada saat itu gitu ya, dan dia itu bisa membuat Zune-nya Microsoft sekaligus iPod punya mereka sendiri itu jadi usang dan ketinggalan zaman gitu teman-teman. Nah teman-teman, dari contoh tadi di sini kita bisa amati perbedaannya teman-teman antara dua perusahaan. Jadi
sebenarnya ada banyak hal sih antara dua perusahaan itu yang menunjukkan kecenderungan sejenis. Tapi intinya kira-kira mirip, bahwa Microsoft itu terlalu sering mendasarkan perilaku mereka pada persaingan gitu, sehingga akhirnya mereka kehilangan etos inovasi yang pernah ada di era Bill Gates, menjadi perusahaan yang sekedar menjadi bayang-bayang pihak lain seperti itu. Jadi mereka nggak jadi pionir lagi. Nah, sebaliknya Microsoft, karena orientasi mereka adalah masa depan, how to outdo themselves tadi itu, maka nggak heran mereka itu bisa menghasilkan atau mendeliver produk yang bisa menjadi pendobrak di masanya, seperti itu. Nah, teman-teman, cerita tentang Microsoft tadi itu adalah satu contoh bagaimana mindset yang finite itu di game yang infinite itu bisa berdampak buruk karena dia itu bisa merusak kultur inovasi, kira-kira gitu. Mereka atau Microsoft tuh bisa jadi salah prioritas, yang harusnya didahulukan malah dikesampingkan, seperti itu. Lalu selain merusak kultur inovasi atau kultur organisasi, mindset yang finite ini juga bisa berdampak kita untuk lebih enggan berubah. Nah, salah satu contohnya adalah di cerita tentang Kodak. Nah, Kodak ini dulu adalah perusahaan yang menjadi rajanya di dunia fotografi, teman-teman. Jadi di awal-awal, di zamannya George Eastman, sang pendiri, Kodak ini bisa dibilang sebagai perusahaan yang jadi pendobrak ya, karena mereka banyak melakukan invensi-invensi yang penting. Mereka menciptakan layar film, kemudian cartridge film, kemudian slide proyektor dan sebagainya, yang intinya bisa membuat dunia fotografi yang sebelumnya itu ribet dan repot gitu ya, menjadi lebih mudah dan sederhana, sehingga bisa lebih dijangkau banyak orang gitu. Bahkan mereka juga banyak memiliki paten karena invensi-invensi yang mereka lakukan tadi, termasuk paten di bidang fotografi digital. Nah, kejatuhan Kodak itu dimulai ketika para jajaran eksekutifnya itu menolak berubah ketika mereka melihat adanya tren atau shifting ke arah fotografi digital. Jadi meskipun mereka sendiri punya paten di bidang fotografi digital, tapi mereka nggak mau menggarap. Kenapa? Karena kalau mereka menggarap fotografi digital, mereka pasti akan mengubah model bisnis lama mereka. Nah, karena si jajaran Kodak ini merasa mendominasi pasar adalah hal yang paling penting, menjaga dominasi itu hal yang paling penting, maka mereka menolak berubah model bisnis gitu. Nah, tapi akhirnya sejarah membuktikan keputusan mereka keliru, karena shifting ini nggak bisa dibendung ya teman-teman. Jadi ketika perusahaan lain semisal Nikon dan Fuji itu mulai menggarap fotografi digital, maka Kodak ini mulai kehilangan pamornya. Nah, puncaknya adalah ketika fotografi digital ini sudah menjadi semacam kebiasaan, dan handphone yang kita pakai itu semuanya hampir pasti punya foto gitu ya. Kodak udah makin gelagapan, dan akhirnya puncaknya ketika tahun 2007 paten di bidang fotografi digital punya Kodak itu berakhir, maka tamatlah riwayat Kodak, dan mereka nyaris bangkrut andai saja tidak diproteksi oleh pemerintah Amerika Serikat, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, intinya di Infinite Game ini kita nggak mencari menang ya teman-teman, atau nggak mencari orang lain untuk kita kalahkan. Karena di Infinite Game itu banyak sekali parameter-parameter, dimana kadang kita unggul di satu sisi, kadang orang lain unggul di sisi yang lain, seperti itu. Kemudian menang kalah itu juga sifatnya temporer, hanya sementara. Menjadi pemenang di satu waktu nggak menjamin dia terus-menerus menjadi pemenang di masa yang akan datang, kan seperti itu. Malah seperti di Kodak tadi, berorientasi terlalu dalam untuk memenangkan persaingan malah membuat dirinya itu lupa pada hal-hal yang menunjang eksistensinya dalam jangka panjang, kira-kira begitu. Nah, lalu seperti apa mindset yang kita butuhkan di Infinite Game? Nah, mindsetnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita butuh berorientasi untuk survive, untuk eksis dan bertahan selama mungkin dalam permainan, teman-teman. Dan untuk bisa seperti itu, kita butuh yang namanya just cause. Nah, di sini saya nggak terjemahkan just cause, tapi intinya kira-kira adalah just cause ini merupakan sebuah tujuan besar yang menjadi motif atau alasan mengapa kita, organisasi kita, ataupun bisnis kita itu eksis sejak awal. Nah, jadi just cause di Infinite Game ini perannya amat penting ya teman-teman, karena dialah yang menjadi dasar bagi para pemain untuk terus bergerak. Nah, karena peran pentingnya ini, maka kita dalam menyusunnya juga nggak bisa sembarangan. Nah, dalam buku ini ada beberapa kriteria just cause yang baik gitu. Nah, tapi mungkin dari beberapa itu, mungkin ada dua yang saya kira paling penting. Yang pertama adalah just cause ini harus idealistik, dan yang kedua dia harus resilient, teman-teman.
Idealistik artinya dia muncul dari keresahan dan sifatnya rada-rada utopis gitu ya. Bisa didekati tapi nyaris mustahil untuk dicapai, kira-kira gitu. Kemudian resilient artinya adalah dia itu tahan terhadap berbagai perubahan, mulai dari perubahan budaya, perubahan politik, perubahan teknologi. Just Cause ini sebisa mungkin nggak berubah, nggak mengikuti perubahan itu, kira-kira gitu. Nah, jadi kalau seseorang itu di Infinite Game sudah punya Just Cause, maka mereka itu akan bisa menempatkan prioritas dengan lebih baik. Gitu. Sesuatu yang menunjang eksistensi mereka dalam jangka panjang pasti akan lebih didahulukan gitu. Nah, itu mengapa perusahaan-perusahaan atau bisnis yang punya Just Cause nggak akan mengorbankan orang, nggak akan mengorbankan integritas, nggak akan mengorbankan kultur kerja hanya demi sekedar profit, bonus jangka pendek, atau hanya sekedar menjadi nomor satu. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, terkait ini ada juga satu cerita menarik dari buku teman-teman. Cerita tentang sebuah perusahaan penyedia outfit outdoor yang namanya Patagonia. Jadi suatu ketika Patagonia ini bikin iklan di sebuah meja cetak gitu ya. Jadi di iklan itu mereka tulis jangan beli produk ini. Maksudnya adalah salah satu produk jaket punya mereka. Karena di iklan itu mereka menjelaskan untuk bisa menghasilkan sebuah jaket, mereka itu harus menghabiskan sekian ratus liter air, kemudian sekian kilogram gas rumah kaca ke udara, kemudian menghasilkan limbah yang kalau dihitung-hitung itu bobotnya bisa lebih dari separuh produk akhir mereka gitu. Oleh karena itu mereka mengingatkan customernya untuk tidak membeli produk mereka kecuali mereka benar-benar membutuhkannya. Nah, di akhir si Patagonia ini mengajak customernya untuk bersama mereka untuk menciptakan dunia di mana kita hanya mengambil apa yang bisa digantikan oleh alam. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, iklan ini bukan sekedar gimmick ya teman-teman, karena track record Patagonia sebelum-sebelumnya itu memang konsisten dengan pesan-pesan yang semacam ini. Mereka memang perusahaan yang value-nya adalah ramah lingkungan, kira-kira gitu. Nah, mereka itu memang dikenal sebagai perusahaan yang barangnya itu kualitasnya sangat tinggi, jadi sangat tahan lama, jadi bisa mengurangi limbah. Terus mereka juga bekerja sama dengan eBay untuk memfasilitasi penjualan produk mereka second hand secara resmi. Kemudian mereka juga menyediakan reparasi gratis kalau seandainya ada produk mereka yang rusak. Dan yang terakhir, kalau seandainya masa pakai dari produk mereka udah habis, mereka akan bersedia menerima produk tersebut dari customer untuk didaur ulang, kira-kira gitu. Nah, kalau seandainya dilihat dari kacamata bisnis yang biasa, bisnis as usual ya teman-teman, mindset yang finite, yang dilakukan oleh Patagonia ini jelas merugikan. Kenapa? Karena pasti turnover produk mereka itu akan berkurang, akan kecil gitu. Padahal sebenarnya si Patagonia tetap perusahaan bisnis yang orientasinya adalah profit teman-teman. Nah, jadi mereka itu percaya dengan cara yang semacam tadi itu mereka tetap bisa sustain bisnisnya, dan itu terbukti teman-teman bahwa mereka sebetulnya dengan cara-cara semacam itu justru bisa lebih memperbesar market base mereka. Mereka lebih punya pelanggan yang loyal, yang punya Just Cause sama seperti Just Cause-nya si Patagonia tadi, kira-kira itu. Terbukti bahwa dalam 4 tahun, dalam 1 dekade itu penjualan mereka itu, sales mereka itu meningkat 4 kali lipat. Kemudian dalam 1 dekade pula mereka bisa menghasilkan profit yang 3 kali lipat sebelumnya, kira-kira gitu. Jadi justru dengan cara-cara bisnis yang tadi itu mereka bisa lebih sustainable gitu. Nah teman-teman, jadi meskipun contoh yang saya sampaikan tadi adalah di dunia bisnis teman-teman, tapi sebenarnya konsep infinite game ini bisa kita tarik dari keluar itu ya, ke kehidupan personal masing-masing kita. Jadi bahwa kalau kita itu pakai mindset yang infinite, maka kita sebenarnya juga dapat manfaat. Pertama, eksistensi kita dalam jangka panjang itu lebih terjamin karena kita mengejar just cause teman-teman, dan kita aware dengan hal-hal yang lebih prioritas buat kita. Yang kedua, hidup kita juga jadi lebih produktif karena kita nggak lagi merasa insecure gitu. Kita memandang hidup bukan soal menang-menangan dari orang lain gitu. Orang lain mau menang dalam hal tertentu ya nggak apa-apa. Kita kan memandang hidup itu sebagai sesuatu yang infinite. Kita punya just cause sendiri untuk kita kejar gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kalaupun kita punya rival, maka rival ini tidak kita gunakan untuk kita kalahkan gitu. Maksud kita bukan untuk mengalahkan si rival ini, tapi untuk belajar dari si rival ini, untuk mengidentifikasi apa sih hal-hal yang masih kurang dari diri kita dan perlu kita perbaiki, kira-kira gitu. Karena semakin baik kita, maka semakin mudah kita untuk mengejar just cause yang kita miliki gitu teman-teman.
Nah, jadi akhir kata, saya kira buku ini adalah buku yang cukup recommended ya teman-teman. Menurut saya cukup bagus untuk kita baca, cukup banyak membuka wawasan. Sebetulnya ada banyak konsep yang tidak saya jelaskan di video kali ini karena keterbatasan waktu dan saya nggak pengen video ini jadi terlalu ribet gitu. Nah, tapi kalau teman-teman nanti baca sendiri, akan banyak konsep-konsep lain yang bisa teman-teman pelajari dan jadikan inspirasi. Misalnya konsep tentang ethical fading gitu. Bagaimana etika itu bisa memudar kalau kita terlalu sering menggunakan mindset yang finite. Kemudian ada juga konsep existential flexibility, yakni kemampuan kita untuk tetap beradaptasi tanpa mengubah just cause kita gitu. Ada juga konsep tentang worthy rival yang tadi sempat saya singgung, bahwa kita sebetulnya butuh orang lain, butuh rival untuk kita bisa terus-menerus berkembang dan seterusnya. Selain itu juga banyak cerita-cerita atau ilustrasi-ilustrasi yang menurut saya juga cukup menarik dan cukup membuka wawasan ya buat kita pembacanya. Oke teman-teman, itu aja sharing dari saya di video kali ini tentang buku The Infinite Game. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton. Silahkan like kalau seandainya suka dengan video ini, dan silahkan juga dislike kalau seandainya nggak suka. Silahkan juga komen seandainya ada teman-teman yang mau nambahin perspektif atau mau mengutarakan pendapatnya, nggak masalah, jangan segan-segan ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Saya Asto, sampai jumpa di review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.